selamat Hari Paskah kepada semua jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah online pada hari ini. Biarlah dimanapun semua kita berada, kita percaya Tuhan hadir bersama kita. Mari kita ikuti ibadah ini dengan hati yang terarah kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita angkatkan penyembahan kita yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau datang dengan hati yang benar dan tertuju kepada Tuhan. Mari sama-sama kita dengar penyembahan ini. Bukan dengan barang fana Tuhan, kamu bayar dosa, tapi dengan darah yang mahal yang Haleluya.
Sebagai ucapan terima kasih kami kepada Tuhan atas kebaikan-Mu buat kami semua, serta kami mau kembalikan bahagian Tuhan yang Tuhan telah berkati setiap pribadi kami. Berkatilah uang yang terkumpul ini menjadi kemuliaan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita lebih dari pemenang. Baiklah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menyembah Dia. Kita katakan, telah kami lihat bukti kasih-Mu yang terlalu besar dalam kehidupan kami, Bapa. Kami tahu dengan darah-Mu Kau selamatkan kami, dan kini kami mau hidup untuk menyenangkan hati-Mu, Tuhan.
Pada saat pagi hari ini kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu karena Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Yesus yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Atas kesempatan ini kami mau berdoa bagi beberapa perkara. Kami mau berdoa bagi negara kami Malaysia, negeri kami Sabah. Kami mendoakan bagi pemimpin-pemimpin atasan, terutama Perdana Menteri dan menteri-menteri yang lain. Kami serahkan negara kami dalam tangan Tuhan. Kami mohon supaya Engkau memakai menteri-menteri yang Engkau sudah pilih menjadi pemimpin-pemimpin negara kami Malaysia, bahkan negeri kami Sabah, membangun negara kami Malaysia dengan aman, makmur, dan sentosa. Bapa di surga, kami terus mendoakan bagi pusat kami SIB Sabah. Kami serahkan presiden kami, timbalan presiden setiausaha, dan ahli-ahli jawatan kuasa yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang telah memilih mereka, biarlah mereka mentadbir SIB Sabah dengan keadaan yang baik, dan biarlah visi dan misi Allah Engkau taruhkanlah di dalam hati mereka, supaya mereka dapat mengendalikan SIB Sabah dengan keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami terus mendoakan bagi jemaat, terutama kebaktian kami perayaan Paskah pada tahun ini ya Tuhan. Dimanapun jemaat kami berada, kami mohon supaya biarlah Engkau senantiasa memimpin mereka, menolong mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan acara ibadah kami pada saat pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga berakhir. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, biarlah nama Tuhan dimuliakan, biarlah nama Tuhan diagung-agungkan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jadi pertama-tama saya sekali lagi mengucapkan selamat pagi. Terima kasih kepada pemimpin gereja, majelis gereja yang telah memberi kesempatan untuk saya membawa kita menyampaikan firman Tuhan sempena perayaan Paskah kita pada tahun ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita mempunyai kesempatan untuk merayakan Paskah pada tahun ini, walaupun keadaannya tidak seperti keadaan-keadaan tahun-tahun yang sudah, di mana mungkin kita merayakan Paskah itu bersama-sama dengan sanak saudara. Tetapi sekarang oleh karena kita masih dalam PKP dan kita punya kehadiran untuk datang beribadah itu terhad. Jadi walau bagaimanapun kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah ini, Tuhan yang kita agung-agungkan ini, Dia tetap ada dimanapun kita berada. Puji Tuhan, haleluya. Jadi saudara yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita terus membuka firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian, garis tebal di atas yaitu kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang
ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan murid dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat yang ke-10. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ayat yang ke-8, sekali lagi saya membaca, mereka segera pergi dari kubur itu dan dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepatlah untuk memberitahukannya kepada murid-muridnya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa di dalam bahagian firman Tuhan ini bercerita tentang kebangkitan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa perayaan Paskah ini adalah berbicara tentang kebangkitan Yesus Kristus. Di manapun hamba-hamba Tuhan berkhotbah, sering kali kita dengar, sering kali mereka sampaikan berbicara tentang kebangkitan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kita melihat di dalam bahagian firman Tuhan ini, orang yang pertama menyaksikan Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati adalah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Pada waktu itulah malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepada mereka, dan pada waktu itu juga dia mengatakan kepada Maria dan Magdalena, di sana dia mengatakan bahwa Yesus yang kamu cari itu telah bangkit. Pada waktu mereka mendengar kata-kata malaikat ini, saudaraku, bahwa mereka merasa takut. Tetapi apabila malaikat Tuhan ini menerangkan bahwa Yesus telah bangkit dan dia telah mendahulunya ke Galilea, maka dari sanalah ia menyuruh kepada perempuan-perempuan ini agar memberitakan itu kepada murid-murid Yesus yang lain. Pada waktu mereka mendapat kata-kata ini, saudaraku, mereka tidak ragu-ragu lagi. Mereka berlari cepat-cepat sehingga mereka mengatakan kepada murid Yesus yang lain bahwa Yesus telah bangkit. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang saya akan sampaikan untuk kita pada hari ini, yaitu kebangkitan Kristus memberi sukacita yang besar bagi umat-umatnya. Itu sebabnya bahwa kebangkitan Kristus ini sangat penting bagi kita, saudaraku. Karena tanpa kebangkitan Kristus, maka sia-sialah
pengorbanan kita ataupun kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena Paulus sendiri mengatakan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan yang kusampaikan, kata Paulus. Jadi itu sebabnya, saudara yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus, betapa pentingnya kebangkitan Kristus ini bagi saya dan kita semua. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan tentang kebangkitan Kristus yang memberi sukacita yang besar bagi umat-umatnya. Di dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, kebangkitan Kristus memberi sukacita yang besar bagi umat-umatnya adalah kebangkitan Kristus itu membuktikan bahwa Kristus adalah anak Allah yang berkuasa. Mari kita melihat di dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan pengantaran nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dan keturunan dari keturunan Daud, dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Memang jelas di dalam bahagian firman Tuhan ini, saudaraku, bahwa kebangkitan Kristus itulah membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah yang berkuasa. Apabila Kristus ini disebut anak Allah yang berkuasa, maka seharusnya kita perlu percaya kepada Dia. Kita tahu bahwa anak Allah yang berkuasa sangat terbukti di mana Dia telah mengasihi kita. Anak Allah yang berkuasa, Dia telah menyerahkan dirinya untuk kita. Anak Allah yang berkuasa, Dia telah mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan anak Allah yang berkuasa, Dia datang di dalam dunia ini mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah membuktikan bahwa Allah ataupun Yesus Kristus yang kita sembah ini, yang telah bangkit dari antara orang mati, adalah Allah yang berkuasa. Saudaraku yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus, itu sebabnya mengapa Tuhan mengasihi kita. Itu sebabnya mengapa Dia menyerahkan hidupnya untuk kita. Itu sebabnya mengapa Dia mengampuni segala dosa-dosa kita. Oleh karena Dia adalah anak Allah yang berkuasa. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Tanpa bimbingan, pernyataan, pimpinan, dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita dapat merasa kehidupan kita tidak aman. Tetapi oleh karena Yesus Kristus disebut anak Allah yang berkuasa, Dia senantiasa berada dimanapun kita berada. Saudaraku yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus, itulah merupakan perkara yang pertama. Kebangkitan Kristus memberi sukacita yang besar bagi umat-umatnya, karena kebangkitan Kristus itu membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah yang berkuasa. Jadi bahagian yang kedua, kebangkitan Kristus itu ataupun kebangkitan Kristus
memberi sukacita yang besar bagi umat-umatnya, di mana kebangkitan Kristus itu memberi pengharapan kepada umat-umatnya. Mari kita membaca di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Petrus mengatakan di dalam bahagian ini bahwa melalui dengan kebangkitan Kristus maka kita mempunyai pengharapan di dalam Kristus. Saudaraku yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kita mempunyai pengharapan di dalam Kristus, kita telah ditebus, bahkan kita telah dilahirkan kembali. Jelas di sana saudaraku bahwa Dia satu-satunya pengharapan kita. Dia menebus kita, bahkan Dia telah melahirkan kita kembali. Hidup kita yang lama telah ditinggalkan oleh karena Kristus telah melahirkan kita kembali. Itu sebabnya Paulus katakan kepada jemaat ataupun jemaat pendatang di Pontus, Kapadokia, di Batania maupun di Asia Kecil, bahwa kehidupan mereka telah ditebus, telah dilahirkan kembali, maka kehidupan mereka mempunyai pengharapan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menghibas kembali tentang kehidupan murid-murid Kristus yang pertama. Pada waktu Yesus disalib, pada waktu Yesus dikuburkan, ada satu hal yang mereka nantikan adalah Mesias, di mana mereka menantikan Mesias yang telah dijanjikan dalam kitab-kitab Musa, dalam kitab-kitab Nabi maupun dalam kitab-kitab suci. Di sana mengatakan bahwa ada Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan bangsa Israel. Mereka tunggu. Mereka sudah bosan, maka mereka kecewa, putus asa. Iman mereka sudah mulai kandur, bahkan mereka sudah kembali kepada pekerjaan mereka yang lama sebagai penjala ikan. Tetapi pada waktu Yesus datang, pada waktu Yesus mengetuk pintu, di mana murid-murid Yesus pada waktu itu, lalu Yesus katakan, salam bagimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu pada waktu Yesus datang di tengah-tengah mereka, maka ada satu pengharapan yang pasti, di mana Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu telah tiba, telah hadir di tengah-tengah mereka dan mengucapkan salam bagimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu kehidupan orang yang di luar Kristus tidak mempunyai pengharapan di dalam Kristus. Karena jelas sekali saudaraku, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, pada waktu Yesus sudah tidak ada, mereka kecewa, mereka putus asa, dan iman mereka sudah kendur, dan mereka kembali kepada pekerjaan mereka yang lama. Tetapi pada waktu Yesus hadir, maka mereka mempunyai sukacita yang besar karena Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, demikian pun juga dengan kita. Kalau hidup kita di luar Kristus, pada waktu banyak tentangan, cobaan yang kita hadapi, maka banyaklah kekecewaan, putus asa, bahkan iman kita mungkin sudah kendur, mungkin kita tidak datang lagi beribadah, dan kemungkinan besar bahwa kita kembali kepada kehidupan kita yang lama. Tetapi apabila Kristus mengetuk pintu hati kita dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan,
maka kekecewaan, putus asa, iman yang kendor itu, dan kita kembali kepada jalan yang lama. Tetapi pada waktu Yesus hadir, maka kita mempunyai pengharapan yang pasti, karena di dalam Yesus tidak pernah yang mengecewakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah merupakan perkara yang kedua, di mana kebangkitan Kristus memberi sukacita yang besar. Bukan sahaja kebangkitan Kristus itu membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah yang berkuasa, tetapi Dia juga Kristus yang memberi ataupun satu-satunya pengharapan kita. Jadi bahagian yang ketiga, kebangkitan Kristus memberi sukacita yang besar bagi kita adalah kebangkitan Kristus memberi keselamatan bagi kita. Mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Timotius pasal yang 1 ayat yang ke-15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamat orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Inilah merupakan pengakuan Paulus kepada anak didiknya Timotius bahwa kebangkitan Kristus itu satu-satunya memberi keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Karena kita tahu saudara bahwa keselamatan yang daripada Tuhan itu adalah kekal. Keselamatan yang dari Tuhan itu adalah sempurna. Keselamatan yang daripada Tuhan itu untuk semua orang. Keselamatan yang dari Tuhan itu untuk selama-lamanya. Jadi itu sebabnya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Yesus mati untuk kita, oleh karena Yesus bangkit untuk kita, karena Dia menginginkan kepada kita supaya kita diselamatkan. Saudara, bahwa untuk mendapat penyelamatan daripada Tuhan, di mana kita dapat membaca di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, di mana orang yang mendapat keselamatan daripada Tuhan adalah orang yang melayani pekerjaan Tuhan dengan penuh kasih. Bukan hanya orang-orang seperti ini yang mendapat keselamatan daripada Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan dengan kasih, tetapi Alkitab juga mengatakan bahwa orang yang mendapat keselamatan daripada Tuhan adalah orang yang dilahirkan kembali. Orang yang dilahirkan kembali adalah orang yang meninggalkan sifat-sifat ataupun tabiat-tabiatnya yang lama. Maka kata Tuhan bahwa orang seperti inilah orang yang pasti akan mendapat keselamatan daripada Tuhan. Orang yang mendapat keselamatan daripada Tuhan adalah orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus dan mengakui Dia bahwa Tuhan adalah penyelamat bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Di mana Yohanes pasal yang ketiga ayat 15 dan ayat yang ke-16 dan ayat 16 itulah merupakan ayat hafalan bagi kita semua. Orang yang mengakui Yesus, orang yang percaya kepada Yesus, bahwa orang itulah pasti akan mendapat keselamatan yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pada saat pagi hari ini mengajar kita merenung tentang kehidupan Yesus Kristus. Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, bahkan Dia bangkit untuk kita. Kebangkitan Kristuslah di mana seluruh permukaan bumi menyembah, memuliakan dan meninggikan nama Yesus.
Oleh sebab itu, saudaraku yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kebangkitan Kristus memberi sukacita yang besar bagi umat-umatnya. Bahagian yang pertama, di mana kebangkitan Kristus itu menandakan, membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah yang berkuasa. Anak Allah yang berkuasa, Dia mengasihi kita. Anak Allah yang berkuasa, Dia menyerahkan hidupnya untuk kita. Anak Allah yang berkuasa, Dia mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan anak Allah yang berkuasa, Dia datang di dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kebangkitan Kristus memberi sukacita yang besar karena Kristus satu-satunya pengharapan kita. Ibu bapak yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, jangan kita susah hati, jangan kita kecewa, karena Tuhan yang kita sembah adalah satu-satunya yang memberi pengharapan kepada kita. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, walau pada waktu Yesus sudah tidak ada, mereka hanya menunggu tentang Mesias yang akan datang. Tetapi sebenarnya Mesias itu sudah ada di tengah-tengah mereka, sehingga Dia mengatakan, salam bagimu. Kita tahu bahwa orang yang di luar Kristus, dia mengalami berbagai tentangan, cebaran di dalam kehidupannya, sehingga dia kecewa, putus asa, dan imannya semakin lama semakin menurun, dan kemudian hari dia akan meninggalkan Tuhan. Tetapi saudaraku, bahwa orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, benar-benar mengharap kepada Tuhan, dan menerima Tuhan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, percayalah bahwa dia pasti senantiasa mendapat kebahagiaan, sukacita yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terakhir, kebangkitan Kristus memberi sukacita yang besar karena kebangkitan Kristus itu Dia memberi keselamatan bagi kita. Kita tahu bahwa orang-orang yang mendapat keselamatan daripada Tuhan adalah orang-orang yang mengaku dan percaya kepada Kristus. Saudaraku yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus, satu pertanyaan yang sangat penting untuk kita, karena Kristus Dia hadir di dalam dunia ini. Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, Dia bangkit untuk kita. Apakah yang sewajarnya yang perlu kita lakukan untuk Tuhan? Dia menderita untuk kita, Dia mati untuk kita, Dia bangkit untuk kita, oleh karena Dia menginginkan supaya kita semua diselamatkan. Satu kata firman Tuhan yang sangat indah yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya sebelum Ia naik ke surga, di mana Matius pasal 28 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadilah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Inilah merupakan kerinduan Yesus bagi murid-muridnya, bagi kita semua yang ada pada saat ini, yaitu kita perlu melayani pekerjaan Tuhan. Apabila kita melayani pekerjaan Tuhan, kita melaksanakan amanat agung yang sudah Yesus perintahkan kepada murid-muridnya, yaitu pergilah,
memberitakan firman Tuhan. Kerinduan saya kepada semua jemaat Tuhan, bukan hanya di gereja SIP Pekan Keningau City ini, tetapi di mana-mana gereja pun, ingat, inilah merupakan perintah Tuhan bagi kita, di mana kita harus pergi memberitakan firman Tuhan. Jangan kita takut, jangan kita ragu-ragu memberitakan firman Tuhan, karena Yesus tadi mengatakan, Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi pemberitaan firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita pada pagi hari ini cukup sampai di sana. Kata firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar, memelihara dan melakukan firman Tuhan itu. Sebelum kita menutup acara ibadah kita, mari kita berdoa bersama-sama. Kita mau berdoa bagi firman Tuhan yang sudah saya sampaikan untuk kita, berbicara tentang kebangkitan Kristus, memberi sukacita yang besar bagi kita, supaya kita mengenal bahwa kebangkitan Kristus itu membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah yang berkuasa. Dia satu-satunya pengharapan kita. Dan yang ketiga, Dia memberi keselamatan bagi kita, agar semua kita di tempat ini memiliki keselamatan yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini kami sangat bersyukur, berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Karena kesempatan ini kami juga mau mendoakan bagi beberapa perkara dalam tahun Tuhan. Kami mendoakan bagi firman Tuhan yang sudah hamba-Mu ini sampaikan kepada jemaat Tuhan sempena perayaan Paskah. Kami tahu bahwa perayaan Paskah ini sangat penting bagi umat-umat-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu karena jemaat di tempat ini merindukan, mereka setia melayani pekerjaan ya Tuhan. Walaupun mereka sibuk dari pekerjaan-pekerjaan mereka ya Tuhan, tetapi mereka tidak melupakan kewajiban mereka untuk melayani pekerjaan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa hamba-Mu ini, hanya di dalam nama Yesus, nama yang agung, nama yang mulia, nama yang kami sembah, nama yang kami puja adalah Yesus Kristus untuk semua manusia. Amin.